قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah atas nikmatnya duduk kembali dalam majelis yang mudah-mudahan bawa berkah bagi kita sekalian. Kita kembali membahas dua kitab yaitu Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syarif An-Nawawi. Kita sedang masuk dalam kitab Ad-Da'awat bab keutamaan dari berdoa. Kemudian yang kedua nantinya kita melanjutkan pembahasan fikih dari ulama tersohor di masa silam yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dari kitab Manhajus Salikin yang backgroundnya adalah bermazhab Hambali. Baik, kita lihat hadis 1465 dari pembahasan kita hari ini dari Riyadhus Shalihin. Pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, kitab Ad-Da'awat, doa adalah ibadah. Hadis 1465. Anin Nu'man ibni Bashirin radhiyallahu anhuma 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-du'a'u huwal ibadah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa adalah ibadah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Hadisnya hadis hasan sahih kata Imam Tirmizi. Hasan sahih bisa ada dua kemungkinan. Istilah Imam Tirmizi, para ulama itu katakan atau para ulama itu jelaskan, hasan sahih itu ada dua pengertian menurut Imam Tirmizi. Yaitu yang pertama, hadisnya cuma satu jalur saja dan Imam Tirmizi tidak bisa memutuskan hadis tersebut hasan atau sahih. Maka ia katakan hadisnya hasan sahih. Kemudian penjelasan yang kedua, hadis tersebut punya dua jalur. Satunya itu jalur yang hasan, satunya itu jalur yang sahih. Dan ingat, hadis hasan dan sahih itu berbeda. Dua-duanya sama-sama makbul, diterima, namun dari sisi penghafalan hadisnya lebih kuat sahih dibandingkan dengan yang hasan. Namun syarat-syarat dari 5 syarat diterimanya hadis sahih tadi semuanya terpenuhi dalam hadis hasan, namun cuma kurang saja dari sisi hafalan. Kadang ada hadis yang lemah kemudian dikuatkan lagi, akhirnya punya penguat, derajatnya dari dhaif diangkat derajatnya jadi hasan li ghairihi. Hasan dilihat dari jalur yang lainnya. Nah, itu diantara istilah yang bisa dipahami kalau Imam Tirmizi mengatakan hadisnya itu hasan dan hasan sahih. Lalu di sini lebih lengkapnya hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, juga Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Salah satu kitab adab yang paling lengkap. Jadi Imam Bukhari itu punya kitab sahih sendiri, ada berisi hadis-hadis sahih di situ.
Kemudian Imam Bukhari juga, ya, Sahih Bukhari itu sekitar 7.263 hadis. Itu tanpa pengulangan sanad. Kalau pengulangan sanad berarti lebih banyak lagi. Itu berdasarkan penomoran saja. Nah, beliau punya kitab yang lainnya, ada kitab Al-Adabul Mufrad. Itu kitab tersendiri membicarakan masalah adab. Dan kalau menyebutkan hadis ini riwayat Bukhari, maka merujuk dalam kitab Sahih Bukhari berarti. Namun kalau mengatakan hadis ini riwayat Bukhari ada dalam kitab yang lainnya, maka harus ada tambahan. Oh, ini keterangannya Bukhari dalam Adabul Mufrad. Tidak boleh cuma sebut saja hadis riwayat Bukhari. Nanti orang bingungkan, karena kalau kita katakan hadis riwayat Bukhari berarti yang disebutkan dalam kitab Sahih. Dan kesimpulannya hadis ini sanadnya sahih, dan Syekh Salim bin Id Al-Hilali dalam Bahjah An-Nadhirin mengatakan bahwasanya hadis ini hadis yang sahih. Kita lihat dua kesimpulan yang bagus dari Syekh Salim bin Id Al-Hilali dari Bahjatun Nadhirin tentang hadis di atas. Monggo dibaca. Faedah hadis. Yang pertama, doa adalah intinya ibadah. Oleh karena itu, doa itu mesti mukhlishon shawaban, yaitu harus ikhlas dan sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Doa itu ibadah. Berarti secara umum dalam ibadah harus terpenuhi dua syarat. Sini dikatakan mukhlishon, harus ikhlas. Yang kedua shawaban, harus sesuai tuntunan. Istilah mukhlishon shawaban ini seperti dikatakan oleh ulama di masa silam Fudail bin Iyad. Dinukil diantaranya dalam kitab Jami'ul Ulum Al-Hikam karya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Fudail bin Iyad ketika ditanya apa yang dimaksud amalan yang ikhlas, mukhlishon shawaban, apa yang dimaksud amalan yang khalisan wa shawaban, ikhlas dan shawab, benar, maka Imam Fudail bin Iyad mengatakan, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Amalan itu jika dilakukan ikhlas namun tidak benar, maka amalan itu tidak diterima. Wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan. Jika amalan tersebut benar namun tidak ikhlas, lam yuqbal, juga sama tidak diterima. Hatta yakuna khalisan wa shawaban, sampai amalan tersebut ikhlas. Lakukan untuk cari ridha Allah, wa shawaban, dan benar. Fal khalis ayyakuna lillah. Apa itu maksudnya amalan yang khalis, amalan yang ikhlas? Yaitu amalan yang dilakukan karena Allah saja. Wa shawab, sedangkan shawab yang dimaksud adalah ayyakuna ala sunnah, sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti manut tuntunan. Berarti dua syarat tadi dipenuhi berbarengan, tidak bisa cuma melihat salah satu saja yang dipandang. Gak bisa ikhlas saja namun tidak manut tuntunan, tidak bisa manut tuntunan saja namun tidak ikhlas, namun harus khalisan wa shawaban atau mukhlisan wa shawaban. Itu yang harus dilakukan setiap melakukan ibadah. Mau doa yang kita bahas di sini, mau sholat, mau zikir, dan ibadah-ibadah yang lainnya harus dilakukan seperti itu. Harus dilakukan ya seperti tadi. Inilah yang Fudail bin Iyad katakan ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk ayat kedua, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di mana Allah itu menguji kalian, supaya Allah itu menguji kalian. Ayyukum, siapa di antara kalian yang bagus amalnya. Nah, ketika menafsirkan ayat ini, dia jelaskan dengan kalimat tadi. Amal itu harus khalisan wa shawaban. Amal itu harus ikhlas dan harus tepat, harus benar. Ikhlas itu untuk harap wajah Allah, benar berarti sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus yang kedua. Yang kedua, sudah sepatutnya seseorang yang berdoa menampakkan bahwa ia butuh pada Allah dan menganggap dirinya lemah tanpa pertolongan Allah,
ia berdoa dengan yakin bahwa doa itu akan terkabul, entah akan dikabulkan sesuai yang diminta atau ditunda sebagai tabungan di akhirat atau akan dipalingkan dari suatu kejelekan. Taib. Kalimat ini menunjukkan bahwa orang yang berdoa itu hendaklah berdoa dengan penuh penurungan, dan perenungan tadi mewujudkan dia harus serius dalam memanjatkan doa. Sampai dia yakin juga doa itu terkabul. Namun sebagaimana Nabi SAW sebutkan dalam hadis, doa itu terkabul kalau terwujud dalam 3 hal. Atau ada tiga cara terkabulnya doa. Ada 3 cara terkabulnya doa. Seperti tadi diisyaratkan oleh Syekh Salim di sini. 1, doa itu terkabul sebagaimana yang diminta. 2, ditunda jadi simpanan di akhirat. 3, dipalingkan doa tadi karena ditakutkan kita tertimpa kejelekan, malahan ketika kita meminta seperti itu Allah palingkan dari musibah yang semisal. Allah palingkan dari musibah atau diganti, atau bahasanya diganti. Ringkasnya ada 3 cara pengabulan doa dari Allah. Yang pertama dikabulkan, yang kedua jadi simpanan, yang ketiga diganti atau dipalingkan. Jadi yang pertama itu dikabulkan, yang kedua itu jadi simpanan, yang ketiga itu diganti atau dipalingkan. Ketika para sahabat itu dengar maksud Nabi SAW tadi, Nabi SAW utarakan seperti itu, kemudian para sahabat dengar, wah kalau begitu doa kami ini gak sia-sia. Entah itu dikabulkan, walaupun kadang ditunda, dipending beberapa waktu, pokoknya itu dikabulkan. Entah itu jadi simpanan, berarti jadi tabungan kita di akhirat terus. Kita sudah banyak berdoa. Kemudian yang ketiga itu diganti atau dipalingkan dari keburukan. Para sahabat dengar ini, mereka yakin bahwasanya doa berarti tidak sia-sia, doa itu manfaat. Kalau gitu wahai Rasulullah, kami akan terus memperbanyak doa. Maka Nabi SAW kemudian menjawab, Allahu Aksar, Allah akan terus mengabulkan doa-doa kalian. Allah akan terus mengabulkan doa-doa kalian. Berarti maksud dari 3 pengabulan tadi, doa tidak pernah sia-sia. Entah itu dikabulkan, entah jadi simpanan, entah itu ada pengganti atau kita dipalingkan dari keburukan. Sama halnya seperti kita itu ingin disembuhkan dari penyakit, datang konsultasi pada seorang dokter. Kita minta obat pertama, minta sesuai dengan yang kita inginkan. Pak dokter, saya minta ya obat seperti ini. Oh ya, dikasih. Ini obatnya. Bisa jadi kedua, kita minta kayak gitu, dokter bilang enggak, keliru kamu minta kayak gitu. Ini saya ganti yang lain obatnya. Karena dokter tahu mana yang lebih baik. Kamu enggak sekolah kedokteran, enggak usah macam-macam sama dokter. Iya kan? Dia ganti obatnya tadi, ini enggak, ini yang lebih baik untuk kamu. Diganti sama dokter tadi. Kemudian yang ketiga, ya enggak dikasih apa-apa. Tunda terus, akhirnya jadi simpanan. Kalau doa beda dengan ini, doa itu jadi simpanan terus, jadi tabungan. Orang ini sudah banyak berdoa pada Allah. Nah, dari pembahasan tadi, kesimpulannya berarti doa itu adalah ibadah. Maka segala permintaan wujudnya itu doa tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Apalagi selain Allah ini tidak memenuhi 3 syarat. Karena kita boleh meminta pada selain Allah cuma karena 3 syarat ini saja. Yang pertama, syaratnya hidup. Yang kedua, mampu.
Maaf, yang kedua hadir, yang ketiga mampu. Pertama apa? Hidup. Yang kedua hadir, yang ketiga mampu. Itu baru boleh antum minta pada selain Allah. Sekarang datang ke kubur orang soleh yang sudah meninggal dunia. 3 syarat ini terpenuhi atau tidak? Hidup enggak? Hidup enggak? Mati gitu. Terus yang kedua hadir? Enggak, ada dalam kubur. Yang ketiga mampu? Dengar enggak doa tadi? Enggak dengar. Kalau dengar bisa kabulkan enggak? Enggak bisa. 3 syarat tidak terpenuhi. Ini syarat logis. Ya, syarat logis. 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak boleh minta pada selain Allah di situ berarti. Lemah. Dia tidak hidup, dia tidak hadir, dia tidak mampu. Kalau Allah Maha hidup, Allah itu hadir, ya, lantas mampu untuk wujudkan apa yang kita minta. Selain Allah punya kelemahan. Itu baru bandingkan dari sisi kemampuan dan hadir dan hidup tadi. Belum membandingkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu baru membandingkan dengan kemampuan saja. Belum membandingkan bagaimana besarnya Allah. Orang berbuat syirik kan nggak tahu kalau Allah itu besarnya bagaimana, sehingga dia itu kurang ajar pada Allah, ya, kufur pada Allah. Dia nggak tahu dengan siapa dia itu buat kekufuran. Dia bandingkan dengan makhluk yang lemah. Makhluk itu sangat kerdil sekali dibandingkan dengan Allah. Dibandingkan dengan malaikat saja nggak bisa, apa-apanya itu makhluk. Makhluk itu nggak ada levelnya sama sekali. Dibandingkan dengan manusia juga. Sayapnya malaikat itu saja, sayapnya Jibril itu 600, situ mi'ah janah, 600 sayap, dan satu sayap itu bisa nutupi langit dan bumi. Itu baru sayapnya. Namun tolong dipahami, malaikat tidak boleh, ya, digambarkan dengan laki-laki atau perempuan. Di beberapa tayangan film itu buat malaikat apa? Perempuan apa laki-laki? Perempuan. Itu seperti anggapannya orang jahiliyah dulu. Iya kan? Gambarnya perempuan situ. Kamu harus hapus ini memori ini dari otak ini. Sudah ditanam di otak itu di film-film kan? Ya, malaikat itu perempuan. Itu sama seperti anggapannya orang musyrik dahulu. Nganggap juga malaikat itu perempuan. Ini nggak benar. Malaikat nggak boleh disandarkan dengan cara seperti itu. Diklaim ini laki-laki atau perempuan nggak bisa. Malaikat nggak bisa disebut seperti itu. Karena malaikat juga tidak ada riwayat juga katakan kalau ini laki-laki perempuan berarti bisa nikah. Nggak ada riwayat yang menyebutkan kayak gitu. Apakah malaikat itu makan dan minum juga? Nggak ada riwayat yang menyebutkan. Bahkan ada riwayat yang malaikat ketika bertamu ke rumah Nabi Ibrahim, ketika ditawarkan makan, malah mereka menghindar dari makan tadi. Kesimpulan dari para ulama, mereka simpulkan, ya, malaikat tidak ada sifat itu. Dari cerita ini saja mereka simpulkan seperti itu. Mau bandingkan dengan malaikat saja nggak bisa. Itu kalau tadi malaikat yang hadir dalam wujud manusia, malaikat wujud asli nggak bisa dibandingkan. Apalagi dengan Jibril, mau dibandingkan dengan malaikat yang jadi pemikul ars, itu nggak bisa. Manusia nggak ada apa-apanya. Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang sahih. Hadisnya diriwayatkan dalam kitab Sunan, yaitu antara telinga, ya, diibaratkan telinga tadi dengan pundak. Kalau ini pada malaikat pemikul arsy, wa yahmilul arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Dan pada hari kiamat nanti yang memikul arsy itu ada 8 malaikat. Sifatnya apa? Nabi SAW sebutkan antara telinganya dengan pundaknya itu jaraknya 700 tahun perjalanan. Maka ketika dengar ini kemudian para sahabat, subhanallah, sungguh luar biasa. Itu baru bandingkan dengan satu malaikat saja. Ini belum cerita tentang Jibril. Ini baru dibandingkan dengan satu malaikat. Maka coba kalau malaikat yang bisa seperti itu, lihat manusia gimana, coba dia lihat.
Lihatnya kayak gimana? Kayak semut, lebih kecil lagi kan? Mungkin ukuran nano atau di bawahnya lagi kan? Di bawah nano apa lagi? Yang lebih kecil daripada nano apa lagi? Nano 10 pangkat berapa? 9 kan? Min 9 kan? Di bawah nano ada lagi 10 pangkat minus 12 apa? Mikro dari mana? Enggak usah muter-muter. 10 min 6 itu mikro. Piko, di bawah piko, di bawah nano. Ini anak fisika apa bukan ini? Harus anak fisika yang jawab, ini nggak bisa anak sosial nggak boleh jawab. Bukan tempatnya. Jurusan HI terus jawab tadi itu. Kamu tahu dari mana? Oh enggak, saya cuma debak-debak aja. Oh jelas kamu bukan bidangnya berarti. Harus anak fisika baru saya jawab ini. Nggak bisa dia bandingkan dengan malaikat saja, malaikat pemikul ars dengan manusia jauh sekali. Terus meminta kepada manusia tadi yang sudah meninggal dunia, coba lihat besarnya saja dia nggak bisa bandingkan. Iya kan? Belum bandingkan dengan Allah lagi, Allahu Akbar lagi, lebih daripada itu, lebih daripada makhluknya. Masa Allah mau disekutukan dengan yang kecil-kecil kayak gitu coba? Mau dibuat syirik yang bandingannya dengan yang kecil seperti itu? Kan nggak adil sekali. Iya kan? Kalau mungkin selevel nggak apa-apa lah. Yang jomblo saingan dengan jomblo masih selevel kan? Nah, kecil-kecil gitu, sudah. Itu selevel namanya. Saingan nggak apa-apa. Iya kan? Boleh nggak saingan? Boleh-boleh saja. Saingan apa dulu? Saingan boleh-boleh saja. Selevel dia, bisa dibandingkan. Namun kalau dengan Allah, wah itu kurang ajar sekali. Makanya sungguh murka sekali Allah kalau kamu bandingkan dengan makhluk yang lemah. Terus minta pada makhluk tadi untuk dikabulkan doa. Bandingkan dengan Allah yang bisa kabulkan doa tadi dengan mudah. Padahal sudah bolak-balik kita di dalam sholat itu baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu juga nggak sadar-sadar itu. Masih datang ke kuburan minta-minta, coba lihat. Apa maknanya ucapkan Allahu Akbar? Gak ada fungsinya berarti dia ucapan kayak gitu, cuma di lisan saja. Dan kenapa kita dalam sholat, coba lihat ketika mau pindah rukun paling banyak ucapkan apa? Allahu Akbar kan, dibanding dengan Sami Allahu liman hamidah, dibandingkan dengan salam kan. Apa hikmahnya? Para ulama itu terangkan diantara hikmahnya itu adalah agar manusia itu biasanya kalau dalam sholat kan pikirannya macam-macam. Iya kan? Lagi skripsi mikir skripsi gitu. Kemudian belum dapat jodoh yang mikir jodoh. Ya kalau utang yang mikir utang, iya kan? Punya utang banyak mikir utang. Punya warung mikir warung. Ya, besok planning saya itu apa? Sebelum sholat nggak mikir, pas sholat masya Allah semua terbuka. Iya kan? Semua terbuka. Ya. Maka orang pikirannya terganggu ketika sholat. Maka ketika mau turun ruku Allahu Akbar. Untuk menandakan apa? Yang kamu pikirkan itu tidak ada bandingannya dengan Allah yang maha besar. Yang kamu pikirkan tadi itu kecil semuanya. Nggak bisa dibandingkan dengan Allah yang maha besar. Balik lagi Sami Allahu liman hamidah, turun lagi Allahu Akbar. Supaya konsen lagi. Berarti dia hapus pikiran-pikiran di luar surat itu. Karena dia ucapkan Allahu Akbar. Jadi ketika ucapan Allahu Akbar itu pikirannya kembali lagi. Oh iya, saya nggak mikir-mikir luar dulu. Saya lagi konsen nih, mikirkan ini lagi beribadah kepada Allah yang maha besar. Dia bangkit dari sujud sama juga Allahu Akbar. Turun sujud lagi Allahu Akbar. Kan yang beda cuma ketika bangkit dari ruku sama salam saja. Yang lainnya Allahu Akbar semua. Berulangnya ini supaya menunjukkan kita konsen lagi ketika sholat. Yang lainnya kalah dengan Allah. Yang lainnya itu kalah besar dengan Allah. Sehingga ditinggalkan semuanya. Yang urusan-urusan dunia ditinggalkan. Cuma konsen saja ibadah pada Allah. Itu diantara hikmahnya. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.